Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Guys, kali ini aku akan membahas sebuah inverter. Jadi inverter ini dasar atau simbahnya dari inverter. Buyut, mbah-mbahnya pokoknya. Itu asal mulanya inverter itu gimana? Kenapa kok bisa naik voltasenya dari 12 volt misal gitu ya, naik ke 220 volt. Nah, yang menyebabkan naik itu sebenarnya karena kita memakai trafo ya. Jadi trafo ini bisa sebagai step up atau step down. Tapi kalau untuk secara langsung dihubungkan ke listrik harus menggunakan arus listrik AC. Misal kita punya arus listrik AC 5 volt, 12 volt gitu guys. Dan kita colokkan ke sini, ke input yang kecil gitu ya, yang 12 volt juga, maka outputnya yang sini nanti akan besar voltasenya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita colokkan ke PLN ini ya, ke PLN kita colokkan, maka output yang sini hasilnya lebih kecil. 12 volt atau 18 volt tergantung yang menyediakan voltase dari pabrikannya, ukurannya berapa aja. Gitu guys. Nah, sekarang kita akan mulai tahap ke praktek. Inverter yang paling dasar sederhana, nanti pakai energi tangan juga guys. Silahkan kalian simak guys. Mula-mula guys, aku siapkan sebuah lampu dulu. Tenang aja, ini bukan lampu joltif. Nah, bukan lampu JT ya. Jadi ini benar-benar lampu AC dan ada garansinya. Ini pembelian di toko sebelah gitu, di toko elektronik sebelah. Kalau ini sekitar 30 watt guys, sekitar itu. Dan ini ada inverternya, rangkaiannya kan seperti ini guys. Kita uji coba dulu pakai inverter ini, terus nanti kita uji coba menggunakan jadi tanganku sebagai inverternya guys, tapi masih tetap membutuhkan trafo. Nah, cara kerja ini nanti yang mau aku jelaskan. Jadi kan inverter itu kan ada yang high frekuensi. Yang high frekuensi ini kayak inverter konvensional kalau dijual kalian beli harga 200.000, 300.000, 500.000 dan trafonya kecil itu high frekuensi. Nah, kalau trafonya besar itu yang low frekuensi. Low frekuensi itu frekuensinya sama kayak PLN guys. Jadi dari awal sampai akhir trafonya bukan, frekuensinya itu sekitar 50 sampai 60 Hz. Nah, sumber yang aku gunakan di sini adalah aki ya. Kita coba dulu. Pasti bekerja guys kalau kayak gini karena pakai aki, maka lampunya akan nyala. Dan aku colokkan dulu ya guys. Ini tek set. Oke, sudah nyolok dan ini saklarnya dinyalakan guys. Cetik. Nah, dia bekerja ya guys. Kalau ini aku lepas mati guys. Tempelkan lagi nyala guys. Nah, seperti itu ya kerjanya. Nah, sekarang gimana kalau tanpa kit ini? Kita belajar dasar inverter guys. Dan ini sebaiknya aku lepas dulu pakai solder gitu guys. Jadi kita lepasin dulu menggunakan solder. Nah, ini kan udah aku lepas nih guys. Ya guys, terus kita singkirkan, ini sudah tidak dipakai gitu ya. Sekarang ini dihubungkan ke salah satu kaki ya, ke salah satu kaki trafo gitu. Jadi dikasih di CT-nya, kalau 0 ya kasih di 0 karena kan ada trafo yang CT ada yang 0 gitu. Nah, terus lampu tetap kondisi on ya guys. Sekarang cara menyalakannya seperti ini guys. Nah, sebenarnya cara kerja inverter yang kayak tadi itu kan low frekuensi. Jadi dia itu memutus nyambung kabel guys, nempel ke sini kan ini ada saklarnya sebenarnya. Nah, saklar yang digunakan itu menggunakan MOSFET guys. Jadi yang hitam-hitam ini guys menggunakan MOSFET ini. Dia bekerja sebagai saklar, kelebihannya karena tidak menimbulkan bunga api. Nah, kalau zaman dulu ada di Vespa itu namanya platina guys, atau bisa dipakai buat setrum ikan. Itu hampir sama kerjanya dengan inverter. Nah, sekarang
Ini kalau tak hubungkan, tak kecelap-kecelapkan gitu, putus nyambung gitu, gimana guys hasilnya? Gini ya. Nah, dia nyala, ngikutin tangan aku berkedip. Ya guys. Nah, sesungguhnya kondisi ini adalah putus nyambung. Nah, semakin aku cepet, semakin cepet juga. Nah, jadi kondisi ini itu menggambarkan bahwa ketika ada arus DC yang dimasukkan ke sini dengan cara putus nyambung sejumlah frekuensi kayak listrik kita gitu guys, 50 Hz sampai dengan 60 Hz, itu berarti akan menimbulkan induksi ke sini yang stabil, tidak kedip-kedip kayak tadi. Nah, 60 Hz atau 50 Hz itu seperti apa? Jadi per detik, satuannya detik, itu sama dengan, kalau 60 Hz ya, sama dengan putus nyambung selama 60 kali. Gimana guys kalau kalian punya cewek dan 1 detiknya putus nyambung selama 60 kali? Nah, bisa bahaya nanti. Murup nanti guys. Nih, lihat nih guys. Kayak gini. Ini adalah dasar inverter tanpa modul rangkaian apapun. Cukup pakai tangan saya guys. Tuh. Dan kalian juga bisa mungkin pakai dinamo ya. Dinamo dikasih tempelan apa gitu. Nanti dinamonya agak dibikin benjo, ujungnya yang muter itu, sehingga nyangkut, enggak nyangkut, enggak nyangkut, enggak nyangkut, enggak gitu kan. Diatur putaran dinamonya juga bisa guys. Harusnya kan seperti itu. Nah, kalau dari sini kan DC guys. Setelah diputus nyambung pakai MOSFET pada inverter, maka outputnya jadi AC guys. Outputnya sudah nggak DC lagi. Tapi kalau kalian menghubungkan listrik AC ke input sini, maka tidak perlu putus nyambung, di sininya langsung sudah AC. Kalian tidak perlu pakai saklar lagi kalau sininya inputnya pakai AC. Misal pakai trafo yang lain gitu, dan outputnya kan 12 volt, kalian masukkan ke input 12 volt sini, maka outputnya sini sudah langsung AC guys. Beda kalau dengan aki. Kalau aki butuh pensaklaran gitu, 50 sampai 60 kali per detiknya, dan itu bisa timbul namanya frekuensi. Makanya kedipan lampu ini tidak terlihat nanti guys di mata kita, padahal itu sebenarnya putus nyambung. Nah, seperti itu tadi guys, itu cara kerja inverter. Pokoknya ngikutin frekuensi kayak listrik PLN. Jadi ngikutin berapa hertz ya. Misalnya 50 hertz, maka dia putus nyambungnya dalam 1 detik itu sekitar 50 kali. Kalau 60 hertz, maka sekitar 60 kali. Nah, dengan cara itu kalian bisa memahami cara kerja inverter. Oke guys, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.